Sabar. Bisa gitu nggak? Bisa gini nggak? Bisa gini nggak? Lu bisa gini nggak nih? Udah anjing. Nih gue depan. Tolong kabarin posisinya dulu ya. Udah. Kepirat lah. Tahu dia. Udah. Asila mungkin hari ini seperti apa, boleh dijelasin Bisa dulu? gitu nggak? Hari ini adalah acara untuk rilis single terbaru aku, Menanti Waktu, bareng Resa Records. Jadi ada Kamila, ada Kalesti. Lagunya itu udah rilis dari tanggal 19, tapi acaranya 19 April, hari ini acaranya gitu. Super fun and super memorable. Di YouTube kan lumayan bagus tuh. Lagunya ini menceritakan tentang ada seseorang yang rela menunggu kekasihnya untuk kembali kepada dia, dan dia rela menunggu sampai kapanpun. Jadi dia rela tetap setia demi si kekasihnya ini balik ke dia. Relate gak sih sama kamu mungkin? Enggak sih, tapi kayak yang tadi aku bilang, pasti setiap orang memiliki pengalaman tinggal sama orang yang mereka sayang gitu, bisa keluarga, sahabat, pacar, atau emang suami istri gitu. Jadi pasti lagu ini akan relate ke orang-orang di waktu-waktu yang tertentu. Di lagu ini konsepnya dan nuansa musiknya seperti apa sih? Konsep sama nuansa musiknya itu pasti pembelot juga kayak lagu-lagu kayak sebelumnya, tapi it's a new color for my music career, cause ini pertama kalinya aku bawain lagu selain ciptaan untuk Melly Guslo. Jadi dan pengalaman pertama kali juga aku bawa lagu ciptaan Kabilar, dan ternyata lagunya enak banget. Tinggal ngomong doang. Ya, jadi it's warna baru aja buat karir aku, buat dan dibanding lagu-lagu aku yang sebelumnya, dan setelah ini yang udah ready juga, dia beda sendiri juga sih. Nyanyiin lagu Bilar mungkin gimana pengalamannya, ceritanya? Oh, senang karena waktu itu banyak diskusi juga. Rencana tuh awalnya pengen rilis lagu ciptaan aku dan Kabilar gitu. Waktu itu sempat nulis bareng, tapi akhirnya kita rilis yang ini dulu yang udah Kabilar ciptain. Ya semoga itu pilihan yang tepat buat rilis Menanti Waktu ini. Tantangan membawakan lagu ini dari kamu seperti apa sih? Tantangannya lebih ke ngatur waktu aja sih, karena aku juga sekarang lagi mau sekolah banget, tapi aku juga pengen terus berkarir, gak mau stop keluarin karya gara-gara terhalang sekolah. Jadi aku pengen dua-duanya bisa berjalan bareng-bareng, dua-duanya bisa maksimal gitu. Tapi gara-gara aku udah banyak ketinggalan sekolahnya gara-gara single-single yang sebelumnya, jadi aku banyak pusing nih ngatur jadwal sih, kayak kalau mau ada acara ini atau rekaman, syuting MV, photoshoot itu di hari yang emang aku gak izin sekolah, gitu, Sabtu Minggu atau emang lagi tanggal merah lagi gitu. Kamu sendiri cara ngatur jadwalnya kayak gimana nih? Kan masih Aku punya tim sendiri buat ngaturin juga sih. Terus soal sekolah kan aku juga pasti tahu kapan aku bisa izin, kapan aku lagi nggak bisa izin gitu. Jadi ya aku kasih tahu ke tim aku sekolah lagi nggak bisa izin tanggal segini, tapi aku bisa free tanggal segini gitu. Jadi dimasukin ke tanggal-tanggal yang lagi free. tapi cara kamu catch up mungkin dengan pelajaran-pelajaran di sekolah dan kegiatan di sekolah gimana? Anaknya tuh sekolah aku kalau hari Rabu tuh ngebebasin muridnya untuk kelas apa aja. Jadi kalau misalnya emang ada aku ketinggalan kelas A, ya aku hari Rabu bisa kelas A. Jadi emang it's kind of free, tapi karena emang udah mau lulus, jadi banyak yang harus di catch up sih. Sekolah sendiri menurut kamu masih penting kah? Penting apa? Masih dong, masih penting banget. Kamu harus tetap sekolah, habis itu tetap lanjut kuliah, insyaallah. Support Umi dan Abi gimana? Hasil lah support Umi dan Beda Abi. Abi sangat besar kan. Dari awal aku bisa latihan nyanyi gara-gara mereka juga, sekarang juga support sama mereka gitu. Lagi pengen terus berusaha untuk bisa berdiri lebih di kaki sendiri aja sih, karena pasti kan banyak orang masih kenalnya sebagai anaknya orang tua aku gitu. Aku, ayah aku, mama aku semua pengennya aku dan ayah aku terutama bisa dikenal dengan karya kita masing-masing. Tapi kalau support sangat. Oke, artinya sebagai pembuktian dari dirimu juga ya, maksudnya kan apa yang Sila lakukan selama ini kan pasti selalu viral ya, apalagi dengan mungkin banyaknya hujatan-hujatan di luar sana gitu. Ini sebagai salah satu pembuktian juga nggak sih buat dirimu? Pembuktian kita Diri kamu maksudnya diri adanya single ini ada karya gitu. dengan adanya karya ini ngebukti lagi kalau emang aku bisa lagi ngeluarin karya yang terbaru gitu. Sekarang bisa ngebuktiin juga kalau misalnya aku bisa berkolaborasi dengan orang lain juga dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu.
Jadi every karya yang aku keluarin pasti akan ngebuktiin sesuatu hal yang baru. Tapi kalau boleh tahu kamu memang suka nyanyi dan nyanyi itu dari kapan? Dari kecil, dari 7 tahun udah latihan nyanyi. Dari 7 tahun emang udah pengen bercita-cita jadi penyanyi besar gitu. Kakak sejauh ini kan tanggapan dari netizen ngelihat kayak potongan-potongan lagunya mungkin banyak dapat pujian juga gitu, banyak dapat support. Tanggapannya gimana Kak? Senang karena akhirnya karyanya bisa keluar dan bisa diterima dengan orang-orang, dan semoga responnya terus baik. Walaupun responnya tidak akan semuanya baik, tapi aku coba fokus yang kebaik-baiknya aja, karena yang buruk-buruknya diabaikan karena juga nggak penting, jadi abaikan aja. Kamu sendiri nanggepinnya soal kalau misalkan konten kamu viral, apapun yang kamu ituin viral, gimana? Viralnya either itu hujatan atau pujian, gimana Kak? Kalau kontennya viral, ada senangnya juga karena lebih dikenal orang gitu, lebih dilihat oleh orang gitu. Tapi kalau misalkan viralnya oleh yang baik, ya pasti senang. Kalau viralnya untuk yang tidak baik, responnya ya gak apa-apa, terserah mereka mau ngomong apa, karena aku udah ngelakuin yang terbaik. Aku dihujat apapun, aku tahu aku nggak salah. Jadi ya biarin aja. Aku cantik, aku nggak apa-apa. Ini Tapi kepedean kamu sering Kakak juga. kepikiran nggak sih sama hal-hal yang kayak gitu? Enggak sih, biasa. Biasa aja. Waktu itu sempat gara-gara ada satu komen yang menurut aku kayak agak terlalu lebay, jadi sempat kepikiran. Tapi sekarang udah berikan yang pelakor, berikan yang perempuan nakal, terserah kalian. Tapi Pas ya? Umi sama Abi mungkin gimana ngasih masukan ke kamu gitu? Mereka sebenarnya nggak pedulin, buat komen-komen jeleknya. Mereka sebenarnya nggak peduli juga sama negatif komennya. Tapi waktu itu Momi sempat ada yang sakit banget gara-gara ada satu kata yang buat Momi kayak, ini harusnya nggak lo ngomongin ke anak gue gitu. Tapi kita nggak pernah bahas di rumah sih, karena kita anggap kayak ya udah baik-baik aja. Kepercayaan diri kamu. Apa? Buat aku cuek karena aku ngelakuin semuanya atas approve orang tua aku, atas approve tim aku. Jadi kalau misalkan aku ngelakuin sesuatu, pasti aku udah tahu kalau apa yang aku lakuin itu benar dan betul dan baik buat diri aku, karena emang udah atas approve orang tua dan tim-tim aku gitu. Jadi aku cuek karena itu terserah mereka mau ngomong apa. Dan menurut aku dengan mereka kasih negatif komen ke aku, itu bisa berdampak baik juga ke aku ya, karena banyak orang jadi lebih tahu aku juga jadi negatif komennya kan. Kepercayaan diri kamu juga banyak disorot nih Kak, katanya merepresentasikan Gen Z banget, soalnya cuek, gimana kamu? Ya aku pengen kalian juga yang bernyanyi juga di usia kayak aku, atau influencer, selebgram, TikTok atau apapun. Jangan jadi down gara-gara omongan orang gitu. Kalau misalnya orang ngatain kalian yang jelek-jelek, pakai itu buat terus bangkit, terus tunjukin kalau kalian itu enggak seperti apa yang diomongin gitu. Kalian tuh bisa nunjukin kalau kalian tuh emang hebat, kalian emang layak berkarir di karir kalian gitu. Jadi just do whatever you want, yang penting itu positif. Kalau soal lifestyle kamu lagi disorot juga nih, katanya kamu masih sekolah tapi udah Make-up brand high end kayak gitu. Yo, itu Gimana? klarifikasi lah. Jadi itu aku make up setebel itu nggak buat sekolah. Jadi aku itu udah pakai seragam, aku baru saya sekolah. Dan aku lagi bilang di videonya kalau itu pertama kali aku ke sekolah pakai kacamata dan gak make up sama sekali, karena aku pulangnya mau ada acara. Jadi aku males kalau aku harus pakai softline dari pagi terus aku udah make up, ntar pulangnya aku hapus lagi, buka lagi, pakai lagi softline, jadi males. Jadi aku ke sekolah dia pakai kacamata dan gak make up. Jadi aku nggak tahu, abis itu aku nggak tahu make up rutin aku buat datang ke acaranya setelah sekolah gitu. Tapi kamu sendiri, Iya, tapi di tapi kamu sendiri emang make up rutin dan lain sebagainya itu beli sendiri atau di support ayah kan? beli sendiri sih kebanyakan sekarang. Tapi kemarin sih banget aku beli lip gloss di Beli Momi. Berarti masih ada beberapa yang disupport oleh ayah. Masih. Tapi mungkin emang kamu sendiri into sama makeup mahal atau gimana? Sebenarnya gak bisa makeup mahal. Aku beli juga yang aku kemarin baru beli lip product harganya kayak 40.000. Jadi sebenarnya gak harus makeup mahal, tapi kulit aku tuh agak sensitif. Jadi aku di otak aku lebih percaya kalau misalkan ada harganya lebih besar, ya mungkin di aku bakal lebih cocok gitu, karena kulit aku sensitif dan aku sangat concern sama kulit aku, karena aku nggak terbiasa ada
jerawat atau beruntusan, jadi atau kayak masalah kulit lain. Jadi kalau misalkan aku pakai produk tuh aku bener-bener kayak gini banget, gak apa-apa dia bayar lebih mahal gitu, yang penting di kulit akunya aku nggak jadi berdampak ke yang buruk. Karena aku concern banget sama muka aku, karena menurut aku muka aku adalah aset aku. Berarti kamu sejauh ini kalau make up yang heboh banget cuman untuk acara, enggak untuk sekolah? Acara kayak gini make upin aku pun, atau kadang kalau misalnya acara TV atau acara yang lebih simple aku make up sendiri gitu. Kalau ke sekolah pun, kalau ke sekolah ya pasti make up, tapi paling cuma blush on doang, tipis sama mascara sama lip gloss udah, nggak pakai base yang wajib. Oke. Oke.